Saya berharap pembangunan kompleks perkantoran LPS di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia usaha, kepercayaan investor. Karena kalau LPS sudah memulai, artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi. Dan meningkatkan rasa aman masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan jika ibu kota Nusantara akan segera jadi. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat peletakan batu pertama gedung Lembaga Penjamin Simpanan Rabu 17 Januari 2024. Jokowi berulang kali menegaskan jika IKN akan segera terwujud, meski angin kencang politik pemilu 2024 ada yang menyuarakan sebaliknya, akan mengevaluasi IKN. Ribut soal berhasil tidaknya IKN yang digadang-gadang menjadi pertaruhan di pemilu 2024. Ada baiknya menengok sejenak ke beberapa negara tetangga yang berhasil dan gagal pindah ibu kota. Secara resmi Malaysia tidak memindahkan ibu kotanya, namun negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke kota lain yang berjarak 25 km, yaitu Putrajaya. Pemindahan ini berhasil berlangsung dari 1995 hingga 1999. Sebaliknya, penguasa militer Myanmar tidak berhasil memindahkan ibu kota dari Yangon ke sebuah lokasi di pedalaman, yaitu Naypyidaw, pada tahun 2005. Beberapa pihak menyebut bahwa alasan pemindahan ini diakibatkan prediksi serangan asing dari wilayah laut. Dari dua kasus ini, peneliti politik BRIN pun mengungkap analisa keberhasilan dan kegagalannya. Kalau dalam kasus Putrajaya memang keberhasilan itu didukung karena satu lokasi jarak yang tidak berjauhan ya. Artinya dari Kuala Lumpur, KL ke Putrajaya kan itu masih bisa ditempuh dalam waktu singkat kan. Maksudnya tidak sampai berjam-jam dan sebagainya. Jadi mobilitas itu masih bisa terjaga dan stabil ya. Yang kedua memang Putrajaya itu didesain untuk menjadi sebuah kota yang murni untuk administratif, murni untuk urusan pemerintahan dan itu tidak disrupsi dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Naypyidaw sekarang ketika kota itu diresmikan tahun 2015 memang kalau dari berbagai macam hasil riset ya itu kelihatannya kota ini seperti kota hantu ya. Kosong, tidak ada penghuni. Penghuni pun lebih suka berkomuter ke Rangon daripada tetap stay di Naypyidaw. Jadi memang di sini kalau kita bisa baca kegagalan pemindahan ibu kota itu selain karena tidak ada daya dukung yang mendukung, misalnya kalau di Naypyidaw kan memang dia hanya sebagai kota pemerintahan dengan daya dukung sosial ekonomi yang tidak seberapa dibandingkan dengan Rangon. Jadi membuat orang itu berpikir dua kali kan untuk bisa tinggal di situ. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur hampir berbarengan dengan dua kasus pemindahan ibu kota negara lain, yaitu Korea Selatan dan Mesir. Korea Selatan memindahkan ibu kota administratifnya dari Seoul ke Sejong. Pemindahan berbagai kementerian dari Seoul ke Sejong dimulai secara bertahap sejak 2012 hingga target selesai pada 2030. Sedangkan Mesir berencana menggeser ibu kota ke 45 km dari Kairo yang disebut New Administrative Capital atau NSC. Proyek ini sudah dimulai sejak 2014 dan disebut jika pada Juni 2023 lalu aparat pemerintah Mesir sudah pindah ke NSC. Korsel dan Mesir masih dalam proses pemindahan ibu kota. Namun ada catatan penting dari kedua kasus ini, yaitu soal tidak inklusif ibu kota hanya untuk kalangan elit. NIC di Mesir itu kota ini dianggap terlalu eksklusif karena hanya diisi oleh para ekspatriat kelas menengah atas birokrat sehingga tidak menimbulkan pemerataan. Selain itu pula kan kota ini juga diupayakan untuk membangun legasi personal kan Mbak. Jadi kalau kita lihat kalau dari info-info yang saya kumpulkan yaitu memang nanti nama besarnya menganut pada nama-nama presiden Mesir terdahulu. Terus nama-nama gedung, nama-nama infrastruktur itu akan dinamakan entah itu presiden sekarang atau mungkin presiden sebelumnya. Jadi memang di sini didesain pola untuk memorabilia politik sebenarnya. Di Sejong itu bisa kita lihat kota ini tidak inklusif karena dia hanya diisi oleh kalangan pemerintahan saja.
IKN yang digadang-gadang menggelontorkan dana sebesar 466 triliun rupiah dan akan kelar pada 2045, nantinya jangan sampai hanya berupa bangunan fisik struktur, bukan juga sebagai legasi politik dan ambisi penguasa politik semata. Jadi kalau kita lihat setiap periode pemerintahan itu selalu berupaya untuk meninggalkan legasi kan, yang itu bisa menjadi monumen politik. Dan pendapat ini yang kemudian seringkali bertautan dengan tujuan nasional, tujuan kenegaraan. Jadi memang adanya irisan antara ambisi personal dengan tujuan negara itu yang seringkali membuat gejolak di akar rumput ya. Karena memang publik akan mengira bahwa apakah ini memang ditujukan untuk tujuan peradaban sebuah negara ke depan, atau memang ini ambisi semata dari seorang kepala pemerintahan atau kepala negara ya, yang memang ingin dikenang.